Kembali lagi di channel Canaka SA. Kali ini saya mau membahas tentang Auranti bengkok. Iya, bengkok. Oke, jadi seperti yang kalian lihat, seperti yang sudah mengikuti channel saya selama ini, saya itu ketika mendatangkan Auranti itu selalu cana Auranti yang memang kecil-kecil, dari size 3 cm sampai 5 cm lah. Nah, selama ini saya mendatangkan Auranti itu biasanya ada 8 ekor, ada 4 ekor, paling sedikit 4 ekor. Ada 10, ada 12, sering seperti itu ya. Nah, dari setiap pengalaman saya, kalau kita mau membahas tentang cana Auranti bengkok, itu faktornya ada banyak. Yang saya alamin karena memang saya tidak memakai katak dalam ngepus pakan hidupnya, saya tidak memakai katak, juga tidak memakai cacing, karena memang di sini tidak ada. Adanya itu cacing sutra dan itu mahal banget, nggak bisa dibeli dan nggak worth it untuk dibeli menurut saya gitu. Nah, jadi saya mengikuti cara teman-teman yang ada di Indonesia, katanya dipus dengan ulat Hongkong yang berwarna putih seperti itu. Oke, nah selama ini yang saya rasakan pada Auranti yang saya pelihara, dari 100% cana Auranti yang saya pelihara, ada sekitar 30% bengkok, dan faktornya itu banyak sekali. Satu, bisa dari suhu, dua bisa dari pakan, dan yang ketiga ini yang kalian mungkin belum alami, karena mungkin ada sebagian teman-teman yang pelihara cana Auranti itu cuma 2 atau 3 ekor ya. Nah, yang saya rasakan, yang terakhir ini adalah ikan kaget. Nah, kebanyakan yang saya pelihara di sini, rata-rata cana saya itu kebanyakan ya banyak yang kagetan lah, Jadi yang saya alami pertama soal suhu. Ketika Auranti itu ditaruh di suhu panas, itu semua orang udah tahu pastinya cana Auranti itu pasti bengkok. Pasti, itu nggak mungkin enggak, pasti bengkok. Dari kecil mungkin tidak terlihat, sebulan tidak terlihat, 2 bulan tidak terlihat, 3 bulan pertama kemungkinan sudah ada punduk di atas kepalanya itu. Nah, memang belum bengkok tapi sudah ada punduk. Nanti biar saya tunjukin gambarnya seperti ini. Dan untuk pakan, kenapa saya bilang pakan juga bisa membuat cana Auranti itu bengkok? Karena yang saya alamin, saya kan tidak memakai katak hidup, saya memakainya yaitu ulat Hongkong seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Nah, walaupun saya memakai ulat Hongkong yang putih, tapi dengan porsi yang berlebihan, itu juga bakalan membuat cana Auranti bengkok. Kenapa? Karena ulat Hongkong itu pada dasarnya dia panas, ke badan ikan itu panas. Jangankan ikan ya, burung aja dia kalau terlalu banyak mengkonsumsi ulat Hongkong, dia bakalan bengkok guys. Dia bakalan panas dan bisa terjadi mati atau apa seperti itu. Nah, yang saya alamin selama ini, yang saya teliti juga, jadi ulat Hongkong juga bisa membuat Auranti kalian bengkok. Nah, tapi bisa kalian hindari juga. Kenapa? Karena di Indonesia itu rata-rata kalau mencari katak itu nggak sulit lah. Walaupun nggak ada katak kecil, bisa katak yang gede, kita potong-potong, kita ambil dagingnya, kita kasih makan. Saran saya jangan menggunakan ulat Hongkong. Selain pertumbuhan fin yang lambat, juga ulat Hongkong itu kadang kalau kita ngasihnya berlebihan, dia bakalan bengkok ya, karena panas mungkin ya. Nah, sekarang setelah pengalaman yang sudah saya alamin, jadi saya ngasih ulat Hongkongnya itu nggak terlalu sering, misalkan 2 hari sekali atau 3 hari sekali.
Itu pun hanya jika ikannya gede saya kasih 2 atau 3, jika ikannya kecil saya kasih 1, seperti itu. Nah, dan yang paling sering saya alamin selama ini ya, selama saya mendatangkan Jana Baby Auranti itu, dan yang paling sering membuat bengkok itu sebenarnya lebih ke ikan kaget. Nggak tahu kenapa ya yang saya alamin ya. Kata orang ikan Auranti itu kuat, sebenarnya enggak, menurut saya enggak, malah lebih kuat maru, jauh banget kuatan maru diapa-apain juga tetap kayak gitu. Tapi kalau Auranti memang dia sangat rentan bengkok, Nah, ini yang ketiga kan sebelum saya sebutkan, dia bengkok itu bisa karena ikan kaget. Kalau hanya kaget terus mundur atau ke belakang atau sembunyi, ikan itu nggak jadi masalah. Nah, yang saya alamin, contoh ikan ini ya, ini ikan dorsal bagus, fin juga tinggi, gondrong lah, bisa dikatakan gondrong. Namun ikan ini kagetan. Tadinya ikan ini saya taruh di tank ini, di tank ukuran 30 kali 25 kali 30 ya. Jadi tadinya saya taruh di sini, dan berhubung ikan ini kagetan, jadi dia nabrak guys. Ketika ada orang datang atau ada bunyi tiba-tiba, misalkan kita begini nih, nah kita begitu, si ikan itu bakalan lari lalu bakalan menabrak kaca. Nah, ketika menabrak kaca itulah entah itu gegar otak atau gimana ya. Jadi ketika si ikan itu nabrak begini, nah itu kayak semacam orang stres atau gimana. Jadi dia tahu lah ikan yang stres itu gimana, dia bakalan begini nih, terus belok gini, jadi tengkurap dia ikannya ya. Nah, lama kelamaan dia bakalan tetap seperti itu. Jadi ketika ditambah lagi kaget, akhirnya ikan itu bengkok guys. Pertumbuhannya tidak sempurna, tidak proposal seperti itu. Nah, ikan bengkok yang saya pelihara kali ini ada 1, 2, 3. Ada 3. Selebihnya alhamdulillah lurus. Ada 3 juga kayaknya. Soalnya saya jual terus sama teman-teman yang membutuhkan Auranti. Jadi itu ya. Kalau menurut saya sebenarnya faktor yang paling harus kita jaga itu adalah bagaimana caranya ikan supaya tidak kaget. Menurut saya dibandingkan yang lain, ikan bengkok itu lebih cenderung sering gara-gara ikan kaget guys, seperti itu. Jadi ya hindari ikan kaget lah intinya kalau masih babyan, karena dia tulang-tulangnya juga masih lembut gitu, masih nggak kaku gitu. Nah, ini juga termasuk ikan bengkok guys, dia ikan sakit, kadang dia begini, kadang dia gitu. Itu mungkin udah otaknya udah kena atau gimana, saya nggak paham ya. Nah, solusinya bagaimana? Kalau ikan kalian seperti itu, bang, ikan saya nggak mau flaring, jangan mikirin flaring dulu ya. Kalau masih babyan, syukur-syukur ikan kalian flaring dari baby ya alhamdulillah gitu. Cuman kalau ternyata ikan kalian susah untuk flaring, justru lebih cenderung ke kagetan ya, malah lebih udah nggak flaring, kagetan gitu. Nah, solusinya itu cuman kasih ikan kalian tank gede seperti ini, seperti yang saya contohin ini. Ini ikan sekitar size 6-7 cm. Saya kasih tank ukuran 50 kali 30. Jadi ini tank gede banget buat dia. Cuman itu salah satu treatment. Kenapa? Karena kalau kaget, biar dia untuk menjangkau kacanya itu agak jauh gitu. Seperti itu guys. Makanya ini saya kasih tank gede, dan alhamdulillahnya dia nggak nabrak, dan semoga aja tidak bengkok seperti itu ya. Karena kalau menurut saya ketika Auranti sudah bengkok itu susah buat kembaliin ikan itu biar lurus lagi, itu susah. Ada memang yang bilang
ketika ikan kita bengkok, kita taruh di air pendek setinggi 2 kali dari ikannya, lalu dikasih arus seperti itu. Ada yang bilang seperti itu. Memang aku di sini juga udah pernah nyoba, ya, lebih tepatnya ikan teman saya. Jadi dia ikannya bengkok, dia di treatment seperti itu, dan alhamdulillahnya sekarang lurus lagi, walaupun tidak lurus banget gitu. Mungkin ketika besar nanti mungkin akan perlahan-lahan bakalan lurus. Makanya ya intinya seperti itu. Kalau menurut saya ikan bengkok itu faktornya cuma ada 3. Satu, suhu yang melebihi dari 26, kemungkinan 26 masih bisa lah. 27, 28 itu menurut saya sudah tidak worth it lagi untuk cana auranti. Dan yang kedua itu bisa jadi dari pakan yang panas, seperti contohnya ulat Hongkong, guys ya. Seperti contohnya ulat Hongkong. Dan yang ketiga ya itu tadi yang kata saya, yang saya alamin di sini. Rata-rata saya ngalamin yang ketiga, guys. Yang ketiga dan yang kedua ya, ulat Hongkong sama nampak kaca, guys. Jadi itu kalau kalian pelihara baby auranti, progres dari kecil sampai gede, saya sarankan sih kalian harus ketahui dulu karakter ikan kalian, kagetan kah atau mentalnya bagus dari kecil, dan sebisa mungkin tidak ngasih tidak digerubuk-gerubuk gitu, apa namanya, lupa saya. Intinya seperti itu. Pokoknya hindari 3 hal itu. 1, suhu panas. 2, pakan yang bisa bikin ikan bengkok, pakan yang panas. Contohnya ulat Hongkong. Dan yang ketiga, kaget ya, ikan kaget seperti itu. Mungkin itu saja kali ini untuk teman-teman. Semoga bisa mengerti isi video ini. Dan kalau kita mau bicara soal caranya gimana kalau sudah bengkok, yaitu tadi mungkin dengan cara kita rubah. Misalkan bengkok gara-gara suhunya panas, ya kita rubah suhunya seperti apa yang diinginkan oleh si ikan. Misalkan 26 Celcius sampai ke bawah seperti itu mungkin masih bisa ya. Atau dari yang kedua, misalkan pakannya yang bikin ikan saya bengkok, ya kita akalin lagi bagaimana caranya ya mungkin dengan cara kasih pakan hidup lain seperti udang, seperti katak, atau yang lainnya seperti itu ya. Nah, yang ketiga juga, ketika kita punya ikan bengkok gara-gara kagetan, ya kita usahakan gimana caranya supaya ikan itu nggak kagetan seperti itu. Ya solusinya ya mungkin dikasih tank yang agak gede kalau kalian nemu ikan kalian yang seperti itu, guys, seperti itu ya. Itu aja sih, itu aja. Solusinya cuman itu aja. Dan untuk flaring, untuk ikan flaring, menurut saya kita lihat ikannya dulu. Kalau ikannya udah nyaman, ya kita pancing. Semua ikan itu sama kok. Menurut saya sama. Ya kalau nggak kita main pakai tangan, pakai patung, atau pakai kaca seperti itu. Entah itu mau cara tempel kaca atau gimana. Ya itu gimana kalian interaksi dengan ikannya seperti itu. Dan pasir penting nggak? Kalau menurut saya sih nggak penting ya. Kalau untuk baby auranti, menurut saya nggak penting, karena seperti yang di konten-konten orang lain, auranti itu butuh air yang jernih, yang bersih, yang benar-benar bagus kualitas airnya. Jadi kita harus jaga tiap harinya itu agar si air itu selalu dalam keadaan yang bagus gitu. Makanya saya di sini semua auranti saya tidak saya kasih pasir kecuali yang ini ya, karena ini tadinya ini ikan gede, bukan ikan ini. Tadinya adalah di sini cuman laku, udah dijual ya udah saya taruh situ aja dulu. Sebenarnya itu juga butuh treatment juga itu kayaknya. Jadi seperti itu, guys, cara saya mengatasi ikan auranti yang bengkok.
Dan kalau saya tanya sama teman-teman, ada yang bilang bisa di treatment seperti yang saya tadi bilang, pendekin air, dikasih air arus dengan filter, biar dia gerak terus ikannya kemungkinan lurus. Ada, saya sempat lihat seperti itu ada, dan sempat di sini juga ngalamin ada, itu bisa. Tapi rata-rata ikan yang sudah bengkok itu sangat sulit untuk mengembalikan mengembalikan pada bentuk asal mulanya seperti itu, yaitu bagaimana supaya lurus dan proposal seperti itu. Rata-rata untuk auranti itu menurut saya sulit, sangat sulit ketimbang ikan lainnya ya. Kalau ikan lainnya saya belum pernah ngalamin sih, belum pernah ngalamin. Andro juga belum pernah ngalamin, pulkra apalagi belum pernah ngalamin, walaupun saya pernah pelihara. Sekarang udah nggak ada nih, cuman ada 2 tuh kecil-kecil. Ya segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar membantu saya mengembangkan channel ini. Dan jangan lupa 500 subscriber bakalan saya giveaway cana auranti seperti yang digambar ini, dan juga cana-cana yang lainnya. Dan buat kalian yang pengen kaos seperti ini ya, ini salah sih bikinnya nih, harusnya ini di belakang, karena yang di belakang seperti ini guys, tuh bagus nggak? Jadi kalau kalian minat baju seperti ini ya, kemungkinan di giveaway juga saya bakalan kasih untuk 5 atau 10 orang pemenang. Saya juga belum tahu nanti mau berapa. Yang jelas selalu pantengin channel saya, channel YouTube saya, dan juga gabung ke grup WhatsApp saya untuk mendapatkan informasi lebih lanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.